Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Nur Khalifah dari kelas B2 non-reguler 2018. Saya dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris Kampus IKIP Siliwangi. Saat ini saya sedang menjalankan KKN siklus pertama, yaitu pendampingan pembelajaran orang tua selama masa pandemi COVID-19. Berikut adalah wawancara saya bersama beberapa wali murid. Saat ini saya sedang bersama salah satu wali murid yang anaknya sedang menjalani pembelajaran online, yaitu dengan Ibu siapa? Lois Suryani. Ibu Lois Suryani. Langsung sesi tanya jawab ya Bu. Menurut Ibu, apa sih pembelajaran online ini? Kalau menurut saya pembelajaran online itu ya pelajaran yang di sekolah itu diberikan kepada murid lewat lewat media HP ya, terus lewat WA atau lewat, ada juga yang lewat Telegram ya gitu. Jadi pokoknya lewat sosial media ya gitu, Lewat aplikasi ya gitu. Lalu ada nggak Bu kendala yang dihadapi oleh Ibu itu sebagai orang tua pada saat mendampingi anak belajar online? Kendalanya yang pertama, kalau seumpamanya kita pakai wifi ya, terus kalau mati lampu, jadi itu kan susah juga gitu. Susah. Terus ya mungkin harus sedia kuota terus gitu ya, kendalanya terus kuota harus full terus gitu. Jadi setuju nggak Bu dengan pembelajaran online ini? Enggak ya, banyak kendala. ya istilahnya agak kurang efektif aja. Ada tips nggak Bu untuk mengatasi kendala-kendala itu gitu pada saat pembelajaran online? Tipsnya Persiapan kuota misalnya sebelum belajar gitu ya? Ya istilahnya gitu, harus kuota harus di full kan terus ya. Jadi ya itu aja, kuota aja yang full. Jadi bagaimana cara Ibu agar anak tetap bisa fokus saat belajar di rumah? Ya kita dampingi gitu, terus kita awasi sampai selesai jam belajarnya sampai jam berapa gitu kan. Supaya terpantau ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu untuk bisa memfokuskan pikiran anak itu saat belajar di rumah? Saat belajar di rumah Pas online. kita benar-benar harus didampingi itu gitu, supaya terus si anak tuh ya pokoknya kita diawasi terus lah biar anak tetap fokus di pelajaran gitu aja. Keuntungannya apa nih Bu dari pembelajaran online ini? Keuntungannya ya mungkin anak harus tetap di rumah. Irit jajan, Irit ongkos ya irit ongkos juga gitu kan. Tapi ada negatifnya juga, anak jadi setelah belajar main HP kan. Sisi positifnya yang berarti di rumah ya nggak keluar ya gitu. Jarang main, nggak keluyuran gitu. Biasanya kan kalau semuanya mungkin kalau sekolah bisa main dulu sebentar atau gimana gitu kan, main tiap hari ada di rumah gitu. Paling segitu aja ya Bu ya yang saya tanyakan mengenai bagaimana pendampingan orang tua pada saat pembelajaran di rumah pada saat pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menjawab wawancara. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Saat ini saya sedang bersama salah satu wali murid, yaitu merupakan kakaknya yang adiknya sedang belajar online di rumah. Langsung sesi tanya jawab ya. Menurut Anda apa sih pembelajaran online itu? Pembelajaran online itu sama kegiatannya kayak belajar di sekolah, cuman lingkungannya mungkin beda di rumah. Terus kita juga banyak menggunakan teknologi internet, ya banyak metodenya mungkin makin canggih daripada di sekolah. Lalu apa aja nih, ada kendala nggak selama pembelajaran online di rumah ini yang dialami oleh adiknya? Kendalanya paling karena kita kan kalau belajar di rumah pasti banyak megang gadget nih anak, kadang nggak kekontrol nih, harusnya gadget digunakan buat belajar malah main game, nonton YouTube, jadi kurang kekontrol. Terus juga kendalanya, namanya kita kan sebagai wali murid nih di rumah, kegiatannya juga kan bukan cuma untuk ngedampingi anak belajar. Di rumah juga ada kerjaan rumah, ada ya kepentingan pribadi yang lain gitu. Agak kesulitan aja sih buat ngatur waktu sama ngontrol anak untuk belajar.
Jadi gimana nih, setuju nggak sama pembelajaran online ini? Pembelajaran online kayaknya kurang setuju. Mungkin di sisi lain anak jadi lebih mengenal teknologi, tapi lebih banyak sisi buruknya kalau menurut saya. Soalnya kan anak jadi kayak kalau di rumah tuh pasti suasananya beda, lingkungannya beda, semangatnya juga beda. Ada tips nggak buat Kak pada saat mendampingin adiknya belajar itu biar fokus belajarnya? Tipsnya mungkin buat wali murid harus bisa menyesuaikan kondisi lingkungan agar lingkungan tuh nyaman buat anak belajar di rumah. Jangan nyari lingkungan yang berisik dan sinyalnya itu harus stabil. Itu sih yang pertama, sinyal stabil, kuotanya harus rutin dicek biar nggak ada kendala waktu belajar online. Terus ya dibuat senyaman mungkin lah anak di rumah. Pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana cara untuk bisa memfokuskan adiknya belajar di rumah, biar fokus gimana gitu? Ya, itu tadi, jadi menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Terus pastikan anak tuh nggak bosan di rumah nih. Gimana caranya? Karena di rumah kan dia nggak ada teman. Nah, kita sebagai wali murid harus bisa menjadi pembimbing sekaligus teman dia saat belajar gitu. Ya gitu sih paling. Ada nggak sih keuntungan dari pembelajaran online ini? Ada nggak keuntungannya? Keuntungannya, yang pertama anak sekarang udah tahu teknologi, metode-metode yang canggih untuk belajar. Kalau online itu kan jadi banyak sumber-sumber pembelajaran yang bisa didapat dari YouTube, dari Google, dari apapun itu. Terus keuntungan yang lain juga, kita sebagai wali murid bisa lebih tenang karena anak itu kan terpantau 24 jam sama kita gitu kan. Jajannya terkontrol, terus dia pergaulannya juga terkontrol gitu. Apalagi lagi COVID kayak gini kan, pasti orang tua khawatir anaknya terpapar virus atau penyakit yang lain gitu. Mungkin ada plus minusnya gitu ya dari pembelajaran online ini. Mungkin segitu aja yang ingin saya tanyakan mengenai bagaimana gitu ya pendampingan wali murid terhadap anaknya di rumah gitu ya pada saat pembelajaran online ini. Terima kasih kepada siapa namanya? Hamsa. Teh Hamsa, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Saat ini saya sedang bersama salah satu wali murid yang anaknya sedang belajar online. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Susan, wali murid Mutiara Jabar. Langsung saja tanya jawab saja ya Bu, seputar pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Menurut Ibu, apa sih pembelajaran online ini? Pembelajaran yang menggunakan aplikasi dari handphone, terus yang tidak tatap muka lah dan gurunya langsung, seperti itu yang saya tahu. Lalu apa aja sih Bu kendala yang dihadapi oleh Ibu sebagai orang tua pada saat mendampingi anak yang sedang belajar online? Banyak sih kendalanya, kadang ya dari biasanya pekerjaan rumah yang pagi-paginya belum beres, jadi harus cepat-cepat beres dan menemani anak dulu gitu. Terus yang dari kadang kan sinyal suka jelek gitu, jadi bisa mengganggu juga pembelajaran proses belajar. Terus jadi harus siap sedia kuota. Ya, berarti Ibu setuju nggak dengan pembelajaran online ini? Kurang setuju Setuju sekali. ya, karena banyak kendala sekali ya Bu ya. Jadi apa aja gitu? Ada nggak sih keuntungan dari pembelajaran online ini? Keuntungannya ada sih sedikit ya, jadi anak gak terlalu banyak main di luar. Jadi pulang sekolah kan biasanya mampir ke sana kemari, tapi kalau belajar di rumah kan ya otomatis ya di rumah. Mungkin begitu saja Ibu yang ingin saya tanyakan mengenai pembelajaran di masa pandemi ini. Terima kasih kepada Ibu Susan sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan. Ya sama-sama, saya juga terima kasih udah berkunjung ke rumah saya. Ya Ibu, terima kasih. Itulah wawancara yang telah saya lakukan dengan beberapa wali murid mengenai pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 ini. Saya Rina Nurholifah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.